Prajurit Lanal Nunukan berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan minuman keras dari Malaysia di daerah perbatasan Indonesia. KRI Bung Karno 369 diresmikan menjadi kapal kepresidenan. Mari melihat dari dekat pelatihan prajurit TNI Angkatan Laut calon pengawak kapal kepresidenan ini. Orang yang bijak adalah seperti air mengalir. Ia akan melewati batu dari sisi manapun tanpa harus menabraknya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Safira kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi hari ini. Tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan hanya untuk Anda. Prajurit Lanal Nunukan berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan minuman keras dari Malaysia di daerah perbatasan Indonesia. Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia berhasil mengamankan dugaan penyelundupan minuman keras yang berasal dari Tawau, Malaysia. Informasi yang diterima oleh Lanal Nunukan ini ditindaklanjuti dengan menerjunkan satu tim Second Fleet Quick Response Lanal Nunukan di bawah pimpinan PJS Komandan Unit Intelijen Letda Laut Pelaut Arman dengan melakukan penyegatan di pelabuhan tidak resmi Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Dari pemeriksaan terhadap longboat dan speedboat, didapati barang bukti berupa minuman keras bermerek Montako. Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Arif Kurniawan menyampaikan TNI Angkatan Laut akan terus tidak mentolerir berbagai pelanggaran hukum di wilayah kerjanya dan gencar melaksanakan patroli terutama jalur-jalur pelabuhan tidak resmi, khususnya di perbatasan Indonesia. KRI Bung Karno 369 diresmikan menjadi kapal kepresidenan. Mari melihat dari dekat pelatihan prajurit TNI Angkatan Laut calon pengawak kapal kepresidenan ini. KRI Bung Karno 369, kapal kepresidenan yang dilengkapi meriam LRM, merupakan kapal jenis korvet yang telah diresmikan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri tahun 2022 lalu. Sejumlah persiapan prajurit TNI Angkatan Laut sebagai calon pengawaknya dilaksanakan. Kapal ini memiliki spesifikasi khusus karena di samping tugas pokoknya akan diperuntukkan sebagai kapal kepresidenan. Komandan Kolat Koarmada 1, Kolonel Laut Pelaut I Bayu Trikuncoro menyampaikan, kapal yang merupakan karya anak bangsa yang dikerjakan industri pertahanan nasional, PT Karimun Anugerah Sejati Batam ini memiliki spesifikasi khusus sehingga perlu dilaksanakan pelatihan secara khusus kepada calon pengawaknya sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan dan juga sebagai sarana pendukung kegiatan protokol kepresidenan. Sebanyak 250 putra-putri asal Sulawesi siap memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono, membuka pendidikan pertama Bintara dan pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Laut Satdik 2 Makassar, Angkatan 42 tahun anggaran 2022 di Dermaga Layang, Markas Komando Lantamal 6 Makassar, Sulawesi Selatan. Program pendidikan TNI Angkatan Laut di Satdik 2 Makassar ini diikuti sebanyak 250 orang siswa yang terdiri dari Dikmaba 100 orang, termasuk diantaranya 10 orang wanita dan sementara siswa Dikmata sebanyak 150 orang. Program pendidikan di Makassar ini merupakan yang kedua kali dan merupakan program prioritas TNI Angkatan Laut sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul. Pos Angkatan Laut Karangso resmi beroperasi sebagai perpanjangan tangan TNI Angkatan Laut di wilayah perairan Cirebon. Pos Angkatan Laut merupakan ujung tombak TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sebagai garda terdepan pelaksanaan tugas, peranan Posal menjadi sangat penting sebagai mata dan telinga TNI Angkatan Laut di kewilayahan. Untuk memperkuat Lanal Cirebon, Komandan Lanal Cirebon, Letkol Laut Pelaut Ainul Muslimin, didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 8 Korcap 3 DJA 1, Nyonya Vera Ainul Muslimin, meresmikan gedung Posal Karangsong di Kabupaten Indramayu. Peresmian ditandai dengan penandatanganan batu
prasasti serta pengguntingan pita. Diharapkan kehadiran Posal Karangsong ini juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir sehingga bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Cirebon. Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir Surabaya didaulat menjadi Ketua Umum Karateka Sotokai se-Jawa Timur. 1. Agung pemeliharaan kepribadian. 2. Agung patuh pada kejujuran. 3. Kepengurusan Ketua Umum dan Cabang Khusus Sotokai Marinir Pasmar 2 Cabang Kabupaten dan Kota Wilayah Jawa Timur secara resmi disahkan kepada Komandan Resimen Kavaleri 2 Kolonel Marinir Muhammad Rizal yang diresmikan sebagai Ketua Umum periode 2023 sampai 2027 oleh Ketua Umum Pengurus Besar Sotokai sekaligus Presiden Sotokai Franciscus Fernando di lapangan apel Mako Menkaf 2 Marinir Kesatrian Marinir Supraptono, Surabaya. Peresmian yang ditandai dengan berbagai prosesi diantaranya penyematan sabuk kehormatan, penyerahan sertifikat dan bendera cabang ini merupakan sebuah amanat dan kepercayaan yang diemban kepada marinir khususnya Menkaf 2 Surabaya untuk menghasilkan generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga khususnya cabang karate. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Safira dan segenap kru JJM TV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.